Kali ini kita akan mempelajari model-model pembelajaran. Nah, di model-model pembelajaran ini kita masuk ke bagian yang pertama dulu. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah kita mampu menjelaskan dasar pemikiran model pembelajaran, kemudian mampu menjelaskan hakikat model pembelajaran, mampu menjelaskan kelompok model pembelajaran, dan mampu menguraikan model-model pembelajaran. Seperti apa hakikat model pembelajaran itu? Nah, model pembelajaran ya adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Adapun yang menjadi kelompok dan jenis-jenis model pembelajaran menurut Aunur Rahman adalah yang pertama, kelompok model interaksi sosial, yang kedua, kelompok model pengolahan informasi, yang ketiga, kelompok model personal, dan yang keempat, kelompok model sistem perilaku. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok model interaksi sosial. Apa itu model interaksi sosial? Model interaksi sosial adalah suatu model pembelajaran yang beranjak dari pandangan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari realitas kehidupan. Individu tidak mungkin melepaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain, ya. Nah, kelompok model interaksi sosial ini terdiri dari investigasi kelompok, ya, kemudian ada bermain peran, kemudian yang terakhir itu ada penelitian, ya, model penelitian jurisprudensi. Nah, model penelitian jurisprudensi. Nah, kita masuk kepada investigasi kelompok. Nah, di model investigasi kelompok ini ya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sajikan situasi belajar, ya. Sajikan situasi belajar. Nah, di sini langkahnya adalah membuat situasi bermasalah. Kegiatan siswa apa? Yaitu mengamati situasi yang bermasalah. Yang kedua, bimbing proses eksplorasi. Langkah pokok disebut sebagai eksplorasi. Nah, kegiatan siswa apa? Menjelajahi permasalahan dan temukan kunci permasalahannya apa. Yang berikutnya adalah pacu diskusi kelompok. Jadi di sini langkah pokoknya adalah perumusan tugas belajar. Nah, kegiatan siswa dalam langkah ini adalah merumuskan apa yang harus dilakukan, kemudian mengatur pembagian tugas dalam kelompok. Kegiatan pengajaran berikutnya, pantau kegiatan belajar. Nah, ini termasuk ke dalam langkah pokok kegiatan belajar. Kegiatan siswa adalah belajar individual dan kelompok. Cek tugas yang harus dikerjakan. Nah, berikutnya adalah kegiatan pengajarannya, cek kemajuan belajar. Nah, ini termasuk analisis kemajuan, ya, analisis kemajuan. Kegiatan siswa adalah mengecek proses dan hasil penelitian. Dan di sini kegiatan pengajaran terakhir adalah mendorong tindakan, ya. Kemudian kegiatan siswa adalah melakukan tindak lanjut. Jadi itu. Nah, di sini juga ada beberapa macam sih skemanya, ya, tapi tetap saja ya setelah nanti langkah pokok boleh melakukan perulangan, ya. Kemudian kita masuk kepada kelompok model interaksi sosial yang bermain peran. Nah, kelompok model interaksi sosial bermain peran ini ya model role playing namanya. Dia terdiri dari 5 fase. Yang pertama adalah membangkitkan semangat kelompok. Yang kedua, pemilihan peserta. Kemudian menentukan tempat kita melakukan kegiatan. Kemudian mempersiapkan pengamat. Jadi pengamat ini fungsinya untuk mengamati bagaimana proses bermain peran tadi, apakah sudah bagus atau belum. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan. Nah, model interaksi sosial yang terakhir adalah model penelitian jurisprudensi. Jadi ini ada 6 fase. Yang fase pertama itu guru memperkenalkan materi kepada siswa dengan membacakan ceritanya. Kemudian fase kedua, siswa diminta memahami dan menghayati apa yang terjadi di lingkungan mereka. Kemudian fase ketiga, siswa diminta untuk menentukan sikap, ya, langkah apa yang harus dilakukan, ya, terhadap kejadian itu atau konflik itu. Kemudian fase keempat, siswa diminta untuk memperjelas, ya, konflik nilai dengan analoginya, ya kan? Kemudian fase yang kelima adalah memperjelas alasan kenapa seperti itu. Kemudian fase keenam adalah memperjelas alasan nilai tadi.
itu memperjelas kembali ya. Tadi kalau fase kelima itu memperjelas alasan posisi nilai ya. Nah, kenapa posisi nilainya pada seperti itu. Kemudian fase keenam itu memperjelas alasan nilai tersebut. Nah, jadi dalam model penelitian jurisprudensi ini ya, para siswa itu sengaja dilibatkan dalam masalah-masalah sosial yang menuntut pembuatan kebijakan ya, kebijakan pemerintah yang diperlukan serta berbagai pilihan untuk mengatasi isu tersebut. Misalnya tentang konflik moral, nirtoleransi dan sikap-sikap sosial lainnya. Jadi kalau saat ini kan sedang lagi permasalahan COVID, kita bisa angkat permasalahan terkait yang saat ini, bagaimana sih upaya bagaimana cara mencegah dan segala macam terkait COVID saat ini. Model ini juga bertujuan untuk ya membantu siswa belajar berpikir secara sistematis ya terhadap isu-isu saat ini. Jadi para siswa juga di sini bisa untuk mengembangkan pemikirannya, bagaimana cara menganalisis hal-hal terkait yang terjadi pada peristiwa-peristiwa saat ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jika tidak, maka berikanlah kesimpulan kalian terkait model pembelajaran bagian pertama ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian.